Salam, salam sejahtera kepada kita semua, kepada sahabat-sahabat semua. Bagaimana kabarnya? Saya doakan sukses dan sehat-sehat selalu. Pada kesempatan ini, saya hendak berbagi kepada kita semua, kepada sahabat-sahabat, bagaimana tutorial cara lapor SPT pajak badan tahunan. Oke sahabat semua, sebelum saya lanjut ke tutorialnya, kita iklan dulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke Google Chrome. Ya, ketik saja di situ www.pajak.go.id. Kita pilih beranda Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Kemudian kita login dulu. Baik, di sesi login ini di sini diperlukan kata sandi dan nomor NPWP pajak badan. Jadi kata sandi ini kita peroleh ketika kita harus registrasi dulu ke kantor pajak untuk bisa memperoleh kata sandi e-filingnya. Jadi sebelum masuk ke sini kita sudah daftar di kantor pajak. Oke, kita langsung aja. Saya asumsikan kita sudah daftar dan kita sudah memperoleh kata sandi untuk bisa masuk ke dashboard bagaimana untuk pengiriman SPT. Oke, kita mulai aja. Kita ketik nomor NPWP pajak badan. Kemudian kita ketik kata sandi yang sudah kita peroleh. Kemudian ketikkan kode yang tertera. Kemudian pilih login. Baik, kita sudah masuk di dashboardnya. Di sini ada tertulis sudah masuk di akun kita. Kita klik lapor karena kita tadi mau lapor. Kemudian kita pilih yang e-filing karena kita mau lapor pajak secara e-filing. Klik e-filing. Kemudian muncul dashboard seperti ini. Jadi punya saya dalam 4 tahun ini saya lapor secara online, dan terakhir ini baru saja saya lapor pajak tahunan saya di 2021. Baik, kita menuju ke buat SPT. Ya, pada sesi ini dia minta file SPT yang sudah kita buat. Jadi ini diperlukan ada file SPT yang sudah kita buat. Baru nanti kita pilih file, baru kita ambil file SPT. Jadi sebelum masuk ke sesi ini, sebelum kita upload, kita harus buat dulu dokumen SPT kita.
Bagaimana caranya? Kita harus download dulu aplikasi yang ada di bagaimana cara lapor pajak di kantor pajak. Nah, di sini ada kantor unduh. Kita pilih aplikasi perpajakan, kemudian pilih yang SPT Badan Full Page. Baik, ini di downloadnya silahkan di download saya buat di deskripsi. Kita lanjut untuk bagaimana cara menginstal ESPT masa pajak penghasilan untuk badan. Oke, saya asumsikan kita tadi sudah mendownloadnya ya. Kemudian kita cari yang hasil downloadannya tadi. Ya, ini dia. Nanti ada seperti ini. Setelah kita download, kita RAR, kemudian muncul seperti ini. Ini muncul ada RAR seperti ini. Kita extract saja SPT, kemudian akan ada seperti ini, dan klik di sini. Di sini ada 3, 1, 2, 3. Kita coba cara instalasinya, kita buka ya. Ini dia. Jadi satu-satu harus diinstal dulu. Install terlebih dulu file 1exe nya yang dari 2009, kemudian udah selesai. Kemudian file yang kedua SPT Badan tahun 2010, dan kemudian yang ketiga SPT Badan tahun 2010. Setelah selesai, dia akan tersimpan di folder C seperti ini. Pilih yang DJP. Nah, di sini ada 2. Ini dia yang sudah kita install tadi. Kita pilih yang pertama, kita pilih yang ESPT 1771. Pilih yang ESPT PPA 1771 versi 10. Klik 2 kali. Ya. Kita akan dibawa ke seperti ini. Pilih yang DB 111771, kemudian oke. Kemudian di sini dia minta username dan password. Ini username dan password ini kita peroleh juga seperti yang saya bilang di awal. Ketika kita daftar e-filing, kita minta username dan password kita, mereka akan kasih. Kita masukkan ke sini. Username-nya administrator ya. Ini yang dari kantor pajaknya. Kemudian kita klik, kita ketik passwordnya. Oke, kita sudah masuk ke dashboard bagaimana untuk bisa pengisian SPT di pajak badan. Kita pilih e-program, jadi ada tanda tangan seperti ini. Buka SPT baru 2021, karena ini 2022, kita berarti mau lapor pajaknya yang di tahun 2021. Kita buat, ini sudah kita pilih ya, 2021, pembetulan ke 0, buat. Nah, ini muncul data SPT tahun 2021, pembetulan 0 sudah dibuat. Oke. Tutup saja ini. Kemudian balik kita ke e-program, kita buka SPT yang ada. Kita klik di sini tahun pajak, kita pilih 2021, kita klik 2021, kemudian buka. Kemudian klik yang buka SPT untuk diedit kembali ataupun revisi, di-oke-kan saja. Baik, setelah itu ini selesai, kita masuk ke SPT PPH. Sudah tanda tangan ya. Ini ada simbol tangan, tadi belum. Klik. Di sini harus kita isi 1 per 1. Pilih yang pertama adalah lampiran khusus daftar cabang.
Ini dikosongin saja. Kemudian yang kedua, daftar penyusutan. Ya, ini perlu diisi. Jadi sebelum ini diisi, datanya harus kita buat dulu. Datanya harus kita buat dulu. Ataupun kita harus tahu dulu ya, harta-harta berwujud yang ada di perusahaan kita. Jadi kalau saya karena ada saya usahanya fotokopi, di sini harta berwujud saya ada dua. Yang pertama mesin komputer dan mesin fotokopi. Kemudian caranya begini. Kita klik baru, kemudian ini kita isi harta berwujud. Kemudian di sini kelompok 1, kemudian jenis usahanya apa. Tergantung teman-teman usahanya apa ya. Kalau nggak ada di sini, teman-teman bisa klik yang ada tanda 3 titik seperti ini. Kemudian teman-teman bikin baru, klik baru. Kemudian teman-teman klik di sini. Kemudian ketikkan apa yang menjadi daftar jenis usaha kawan-kawan semua. Setelah itu disimpan. Kemudian setelah itu buat satu lagi, terserah teman-teman apakah ada 2, ada 3, sama diisi lagi ya. Atau berwujud baru, kemudian di sini kelompok 2. Kemudian di sini tergantung usaha teman-teman, kalau nggak ada klik di sini yang tanda titik 3 itu, kemudian klik baru, kemudian di sini ketikkan nama jenis usahanya. Demikian seterusnya. Kemudian ketika kita isi tadi itu akan otomatis muncul angka-angka seperti ini. Kalau sudah selesai semua, dimasukin harta-harta berwujudnya. Ini yang di bawah tak usah. Oke, kita tutup aja. Kemudian kita lanjut ke pernyataan transaksi. Ya, ini yang pertama kosong ya. Kemudian bagian 31 juga kosong. Kemudian bagian yang ini kosong. Teman-teman kalau ada mau diisi, karena punya saya ini kosong. Oke, saya tutup aja. Lanjut ke daftar fasilitas penanaman modal. Baik. Di sini saya dimintakan untuk minimal mengisi yang 2D ini. Makanya saya isi seperti ini. Kalau teman-teman berbeda, silahkan. Baru setelah itu disimpan. Kemudian lanjut ke perhitungan kompensasi kerugian pisah. Oke teman-teman, kalau mau diisi silakan. Kalau saya tidak ada, saya tutup saja. Kemudian yang terakhir, kredit pajak luar negeri. Teman-teman kalau ada mau diisi silakan. Karena punya saya ini tidak ada, saya tutup saja. Baik, lanjut kita. Ini sudah selesai semua ya lampiran khusus. Kita lanjut ke lampiran. Nah, di sini kita pilih yang pertama, perhitungan penghasilan neto fiskal. Nah, di sini teman-teman isi berdasarkan rugi laba dan neraca. Ya, di sini rugi laba saja. Jadi teman-teman harus terlebih dahulu buat rugi laba atau bersamaan juga dengan neraca seperti ini. Teman-teman, yang saya buat simple, saya buat secara simple. Teman-teman bisa nanti buat sama seperti saya juga boleh, berbeda juga boleh. Nah, ini contoh rugi laba dan neraca yang saya buat. Nah, ini dia seperti ini ya. Teman-teman buat rugi laba, teman-teman kasih judul di sini ya. Nah, perkiraan omsetnya berapa, persediaan awal, pembelian barang, dan seterusnya. Kemudian teman-teman nanti ini tanda tangan, kemudian di stempel. Kemudian neracanya seperti ini. Nah, neracanya juga ya teman-teman isi ya.
Di sini ada bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sini ada aktiva, lancar, ya. Di sini ada biaya semua, modal dan modal juga. Kemudian teman-teman dibuat di sini, dilaporkan oleh siapa, buat nama, tanda tangan, dan stempel. Itu contoh rugi laba. Kemudian kita lanjut ke sini, pindah ke sini. Jadi rugi laba tadi isikan ke sini. Peradaan usahanya seperti apa? Ini omset tadi, ya, isikan ke sini. Harga pokok penjualannya berapa, biaya usaha lainnya berapa, diisikan ke sini semua. Kalau sudah ini terisi, lanjut ke halaman 2-nya. Punya saya ini kosong, halaman 3-nya. Nah, ini berisi yang sudah kita isi tadi, biaya penyusutan tadi, langsung ke sini otomatis. Oke, setelah itu disimpan. Klik simpan. Oke. Kemudian kita lanjut ke formula 1712. Ini perincian harga pokok. Tadi buka kembali, rugi labanya isikan ke sini. Berapa pembelian barangnya, kemudian di sini kan harga pokok, ya, judulnya harga pokok. Persediaannya berapa, persediaan akhirnya berapa, dan kemudian akan total ke bawah 40 juta. Begitu. Di sini biaya, ya, diisi semua. Kemudian di sini kalau ada biaya lainnya diisi, terserah teman-teman. Kalau saya hanya di sini. Baik, akan ini keterisi semua otomatis. Teman-teman kalau ketik di sini dia akan otomatis ke sini. Begitu dan seterusnya. Kemudian saya klik simpan. Oke. Kemudian lanjut ke lampiran yang bagian 3-nya, kredit pajak dalam negeri. Baik, kalau ada mau diisi teman-teman silahkan, kalau saya tidak, saya tutup saja. Kemudian yang keempat, penghasilan yang dikenakan pajak, ya, penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, kita lihat di sini, ya, karena sayanya sepertinya pajaknya nihil, ya, jadi dia 00. Dia 0. Berbeda kalau punya teman, ya mungkin berbeda, mungkin ada, atau bagaimana, ya. Kita tutup saja. Kemudian di sini lanjut ke 5-nya. Daftar pemegang saham dan pemilik modal. Di sini teman-teman kalau masih ini biasanya kosong, caranya klik baru. Nah, sama. Kemudian klik baru. Tuliskan NPWP-nya, nama pengurus ataupun komisaris, alamatnya, jabatannya apa, semuanya diisi. Ya, kalau sudah disimpan, tutup saja. Kemudian ini yang terakhir, ya, teman-teman kalau mau diisi silakan. Kalau ada mau diisi, punya saya tidak, saya tutup. Kemudian ini selesai semua, kita masuk SPT PP wajib badan. Oke. Di sini pilih yang tidak diaudit, ya, pilih yang tidak diaudit. Bagian AC-nya, ya, di sini punya saya penghasilan neto fiskal 2 juta minus 2.815. Ya, ini dia. Ini dia teman-teman. Di sini coba di checklist, yang mau di checklist lampirannya. Kemudian kita masuk ke sini, tanggal lapor SPT. Silakan teman-teman buat tanggal berapa dalam pelaporan SPT-nya. Kemudian simpan. Kemudian kita lanjut ke transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Ya, di sini teman-teman kita perlukan neraca yang kita buat tadi. Jadi neraca yang kita buat tadi kita isikan ke sini semua.
kasnya berapa, persediaannya berapa, ya. Ini diisi sesuai dengan neraca yang kita buat. Aktiva lancar lainnya, ini aktiva lancar lainnya seperti inventory, ya, aset, kemudian tanah dan bangunan ini, ya, kemudian dikurangi akumulasi penyusutannya, ya, yang tadi yang kita isi, kemudian akan otomatis jumlah ke bawah akan terlihat. Itu neraca aktiva. Kemudian neraca kewajibannya seperti apa? Hutang usaha pihak kalau ada, hutang bunga, hutang pajak, dividen, hutang bank, kemudian modalnya berapa. Nah, kemudian isi semua, kemudian nanti akan tertotal ke bawah sekian. Jadi dia neraca kewajiban, neraca aktiva itu seimbang, ya, sama. Kemudian lanjut ke laba rugi. Ini laba rugi yang kita buat berdasarkan laba rugi yang kita buat tadi, ya. Klik di sini ketik semua sesuai dengan rugi laba yang kita buat. Setelah itu hubungan istimewa kalau ada silahkan dibuat, kalau enggak ya silahkan juga, ya. Tutup. Baik, kita daftar surat setoran pajak. Lanjut. Nah, di sini ketika kita ada pajak data SPP yang harus dibayar, di sini akan nampak dia, ya, akan terlihat berapa yang harus kita bayar dulu. Kalau tidak ada, kita keluar saja. Kemudian ketika ini selesai, kita mau lanjut ke sini, ya, SPT Tools, hapus menu. Ini jangan dulu. Kita mau lapor data SPT ke KPP, ya. Tadi ada dua aplikasi yang sudah kita install. Yang pertama versi 10, kemudian versi yang 12 yang 2010. Jadi ketika sampai di sini kita jangan dulu. Kita harus masuk melalui yang tadi, ya, yang kita install tadi. Nah, ini DJP. Nah, kita masuk ke sini. SPT 11 2010. Nah, kita masuk ke sini. Oke, sama seperti yang tadi, klik di sini. Oke. Nah, ini kan beda, ya. Beda judulnya. Kemudian masukkan username seperti yang tadi. Oke, kemudian masuk ke e-program, buat SPT baru. Nah, ini nggak bisa 2021. Oke, kita masuk ke sini, buka SPT yang ada. Jadi yang ini tadi dibiarin aja, ya. Kita masuk ke sini saja, buka SPT yang ada. Baik, kita checklist di sini tahun pajak, kita pilih yang 2021. Karena ini tahun 2022, berarti yang mau kita laporkan 2021. Kemudian klik di sini. Nah, ini muncul ya 2021 yang sudah kita buat tadi, yang di yang versi 10. Dia muncul di sini, ya, muncul di versi yang 12. Ya, kita pilih sini dan buka. Kemudian ini cek di sini, buka SPT, kemudian oke. Nah, ini. Jadi ke sini tak usah lagi diisi, kita langsung ke ini tadi sudah kita isi sebelum yang tadi. Kita di sesi di sini ke versi yang 12-nya, kita langsung ke sini. Ini karena sudah kita isi kan. Kita langsung ke pelaporannya. Kita mau lapor, ya, lapor data SPT. Kita langsung ke SPT Tool. Nah, klik. Di sini dia. Ini ada dashboard seperti ini. Disinilah kita mau create data SPT dokumen, ya, dokumen SPT dalam bentuk CSV. Oke, kita klik tahun pajak 2021, kemudian tampilkan data. Ya, ini dia, ya. Nah, ini klik. Kemudian
kita mau create jangan dulu, tapi kita pilih dulu mau di mana kita simpan yang nanti dokumen CSV-nya ya. Kita pilih DJ, kemudian program file, kemudian cari DJP, kemudian SPT 2010, kemudian database. Nah, berarti kita ganti nyimpannya di sini. C program file, DJP, SPT 2010, database. Oke, kita baru setelah itu kita pilih create file. Muncul seperti ini. Data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Berarti kita sukses menyimpan, membuat dokumen SPT dalam bentuk filenya CSV. Kita oke saja. Kita keluar, kemudian kita lihat dulu dokumen yang sudah kita simpan tadi ya. Kita mana tadi, di C program file 86, kemudian di JP, kemudian di sini, kemudian database. Nah, ini dia file kita ya, ini dia. Kemudian ini adalah dokumen SPT kita. Kemudian kita mau buat dokumen lampiran yang juga harus kita sertakan ketika nanti pelaporan nanti ya. Jadi apa lampirannya yang kita buat tadi? Ada dua ya, dokumen penyusutan, kemudian dokumen laporan keuangan rugi laba dan neracanya. Jadi kita scan dulu ya rugi laba dan neraca, kemudian penyusutannya kita scan, kemudian hasil scanannya filenya harus kita ganti, nama filenya harus kita ganti seperti ini ya, nama filenya harus kita ganti menjadi seperti ini, bentuk PDF tadi ya. Ya, ini pajak. Ini saya buat, ini sudah saya pindah di sini ya, 2001. Ini. Jadi kan ketika kita scan kan nama filenya kan belum seperti ini. Harus kita ganti menjadi seperti ini. Ini apa? Ini adalah nama ya, ekstensi nama dokumen yang tadi, nama CSV-nya tadi. Nama CSV ya, nama CSV-nya. Jadi kita ganti seperti ini. Jadi yang tadi ya kita copy dulu. Nah, yang ini ini nama yang ini kita copy ya, blok aja, kita blok ya, namanya ini ya, kita copy dan kita cari tadi data yang kita scan ya. Ya misalnya ini ya, misalnya nanti datanya seperti ini ya, dokumen 23 yang kita pilih, kemudian ini kita rename. Jadi yang ini, yang tadi yang kita copy tadi, kita pastikan ke sini, dan di ekornya, di ujungnya ini kita, kalau di laporan keuangan kita bikin laporan LK ya, ini seperti ini LK. Dan begitu kalau dia tadi penyusutannya itu kodenya setelah ekstensi dibuat, kemudian ekornya kita bikin bud ya, bud. Oke, kalau sudah, kita tinggal masukin ke e-filing ya. Kalau tadi CSV sudah selesai, lampiran sudah selesai, sekarang kita mau lapor secara e-filing. Ya ini dia, kita lapor ya secara e-filing. Kita login, klik login. Kita masuk lapor
kemudian e-filing, kemudian kita masuk buat SPT. Nah, satu-satu persatu kita buat. Pilih file, kemudian masukkan file yang bentuk CSV tadi, yang Excel tapi dia ekstensinya CSV. Nah, ini mana tadi? Di C, program file, kemudian di JP, SP70 database. Nah, ini dia. Klik, kemudian open. Nah, ini udah masuk. Kemudian akan ada seperti ini, lampiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi ada 2 lampiran yang mau kita masukkan. Yang pertama adalah laporan keuangan yang ini ya, kemudian bootnya yang ini. Oke, kita masukin. Pilih yang mana tadi kita simpan, di D ya. Terserah teman-teman yang mana tadi simpannya, saya tidak di D. Pilih pola, pilih pajak. Nah, ini pilih yang LK, ini dia, open. Ini ya. Kemudian pilih yang mana tadi, boot ya, boot. Nah, ini boot, pilih yang boot, open. Oke, ketika masuk teman-teman tinggal klik start ya. Ini klik start. Aduh, ini upload tidak bisa lanjutkan karena saya sudah tadi lapor SPT. SPT kebetulan karena pernah dia kirim, sudah saya kirimkan, jadi saya tidak muncul lagi. Jadi ketika teman-teman start upload dan sudah selesai, dia akan muncul notifikasi agar kita mengklik notifikasi yang diberikan ya. Setelah ini kita klik, akan muncul di sini notifikasi agar kita klik nomor ya, nomor token yang agak setelah diberikan ya. Kita klik aja, dia berwarna kuning ya. Kita klik yang warna kuning, kemudian dia tanya itu nomornya dikirim ke melalui email atau SMS. Kalau ke email kita buat, baru kita buka email kita. Kemudian di email seperti ini. Ini saya buka email saya. Baik. Nah, kita tunggu. Jadi kita buka email. Sorry, bukan email ke sini tapi ke sini. Ya, ini tadi ada kode verifikasi ya, ini ya teman-teman, ada kode verifikasi dikirim ke email itu karena saya minta ke email. Jadi ini kode verifikasinya di copy saja, di blok begini, di copy, kemudian klik kanan, copy, kemudian pastekan ke sini. Nanti ada muncul tempat untuk dipastikan ya. Klik kanan, dipastikan, kemudian klik lapor SPT atau kirim SPT. Setelah lapor dan klik SPT, kita selesai. Kemudian di email akan muncul ketika sudah kita lapor SPT dan sukses, di email kita akan muncul kembali pengiriman mereka ya, ini dia. Nah, akan ada pengiriman bahwasanya kita sudah berhasil melapor SPT kita. Ini dia. Oke teman-teman, saya pikir itu saja yang boleh saya sampaikan.
Jadi kita bisa lapor SPT tanpa kita harus ke kantor pajak. Kita bisa lakukannya di tempat kita, di rumah kita, dan kita sudah bisa menyelesaikannya. Oke, semoga bermanfaat. Video ini bermanfaat, teman-teman bisa share kepada kawan-kawannya. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, sukses selalu, sehat selalu, salam